Seorang pria dibekuk petugas Transjakarta karena mencopet ponsel penumpang Transjakarta jurusan Blok M Harmoni. Ia sempat berupaya melawan, namun akhirnya tak berkutik saat diserahkan ke aparat TNI. Ternyata ada dua pelaku lainnya yang beraksi di bus yang sama. Mereka pun ditangkap petugas. Para pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Metro Tanah Abang. Dari hasil pemeriksaan terungkap, ketiganya merupakan komplotan spesialis copet yang biasa beraksi di bus Transjakarta. Mereka menyasar barang berharga penumpang yang disimpan di saku celana maupun dalam tas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Anyus melaporkan. Untuk kemenangan kami dari keluarga sudah memikirkan alternatifnya. Inilah video yang viral sebuah acara resepsi pesta pernikahan yang tidak menyajikan makanan atau catering. Peristiwa ini terjadi lantaran pasangan pengantin diduga menjadi korban penipuan sebuah wedding organizer. Para tamu undangan tidak menikmati sajian makanan lantaran cateringnya kosong. Puluhan pasangan yang menjadi korban wedding organizer juga menggeruduk rumah Ayu Puspita selaku pemilik wedding organizer. Para korban juga melaporkan Ayu Puspita atas kasus penipuan. Mereka mengalami kerugian dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Kebetulan saya nikah di tanggal 24 Januari besok. Jadi saya juga merasa, untuk yang sekarang aja kan ini pada belum dibayar nih, apalagi untuk kedepannya gitu kan. Kita tuh diiming-imingi dengan banyak bonus-bonus yang lumayan banyak lah gitu dari itu ya. Kini polisi sudah mengamankan pihak wedding organizer sebanyak 5 orang, salah satunya pemilik Ayu Puspita, dan akan melakukan gelar perkara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Kan ini mah parkir ojol sana? Kan itu semua sekarang mah udah cuma dulu, sekarang mah udah sekolah. Kan parkir ojol mah. Seorang pemuda yang mengaku warga sekitar meminta tarif parkir kepada pengemudi ojek online di kawasan Plaza Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, Jawa Barat. Walaupun parkir mah mati tapi kenahna lebat parkir kan lebat tuh. Pemuda menggunakan rompi yang biasanya digunakan juru parkir resmi ini tiba-tiba datang menghampiri sang pengemudi ojol meminta tarif parkir. Padahal lokasi tersebut berada di pinggir jalan saat sang ojol hendak mengantarkan makanan. Buntut viralnya video, petugas Satpol PP akan melakukan penertiban lantaran wilayah sekitar bukanlah area yang diperuntukkan sebagai lokasi parkir. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maukana, Finkeran iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Tawuran di Jalan Nangka, Kota Depok menimbulkan kecemasan warga. Para pelaku menggunakan bom molotov untuk saling serang. Ledakan menciptakan kobaran api yang berpotensi membahayakan bangunan di sekitar lokasi, seperti tempat usaha dan rumah warga. Puluhan remaja dari dua kelompok saling serang menggunakan bom molotov dan senjata tajam. Para pelaku beraksi menggunakan bom molotov rakitan botol kaca. Para pelaku sudah membuat janji untuk melakukan tawuran. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa diduga lupa mengisi air di mesin pemanas. Mesin laundry di tempat pencucian pakaian di Kota Bekasi, Jawa Barat meledak. Akibat dari kejadian tersebut, satu karyawati alami luka bakar serius di seluruh tubuhnya. Beginilah kondisi tempat usaha cuci baju di Kampung 200, Kelurahan Marga Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, yang rusak parah akibat ledakan dahsyat dari sebuah mesin laundry. Kuatnya ledakan bahkan membuat plafon hingga isi bangunan mengalami kerusakan serius di sejumlah titik. Ledakan diduga dipicu akibat karyawan lupa mengisi air pada bagian mesin pemanas. Akibat ledakan, satu karyawan perempuan menjadi korban dan mengalami luka serius di sejumlah bagian tubuh dan dilarikan ke rumah sakit setempat. Kayaknya itu benar-benar dari pemanas itu buat mungkin nggak diisi air atau gimana gitu. Mungkin terlalu panas jadi bisa menyebabkan ledakan. Kalau
emang si korban ini bukan karyawan sini atau gimana? Karyawan Iren juga, cuman yang cabang lain. Pasca kejadian, petugas identifikasi Polres Metro Bekasi Kota menggelar olah TKP dan meminta keterangan saksi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ayus melaporkan. Pemirsa, sekelompok pemuda mabuk aniaya warga hingga luka parah di Malang, Jawa Timur. Sementara itu di Probolinggo, tukang amal keliling ketahuan mencuri pakaian dalam wanita hingga menghebohkan warga. Aksi penganiayaan di depan sebuah rumah di kawasan Gang 2 Kelayatan, Sukun, Kota Malang, Jawa Timur terekam CCTV. Dua kelompok bertikai menjadi pemicu awal. Saat keributan reda, korban anak pemilik rumah keluar dan berdiri di depan pagar rumahnya. Lalu satu kelompok lain datang tiba-tiba mengeroyok. Saat beraksi, para pelaku diketahui dalam kondisi mabuk. Akibat kejadian, korban menderita luka tusuk di punggung kanan atas dan pinggang dan dilarikan ke rumah sakit. Ada keributan di depan rumah TKP itu, ya keributan dua kelompok. Kemudian yang punya rumah keluar tapi sudah reda. Dan ketika korban ini keluar ada di depan pagar, ya pagarnya ditutup lagi ya. Datang kelompok yang satu ini, ya langsung melakukan pengeroyokan, langsung memukul. Selanjutnya polisi masih mengejar para pelaku yang kini buron. Kasus ini kini ditangani aparat Polsek Sukun. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, Hanyus melaporkan. Seorang pria dikejar emak-emak karena diduga mencuri celana dalam wanita di jemuran di depan rumah warga di Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Mama itu langsung menggeledah pelaku dan menemukan celana dalam yang diselipkan di sarungnya. Pelaku sempat berkelit, namun akhirnya ia hanya bisa berlalu dengan menahan malu. Warga menduga pelaku mencuri celana dalam untuk pesugihan atau ajaran sesat. Kelihatan dari dalam rumahnya beliau. Itu dijemur atau gimana? Iya, dijemur dia. Ya terus? Ya diambil terus dikejar sama orangnya. Viral atau gimana ya? Viral deh, semua HP status ada semua. Yang nyuri itu apa, Bu? Laki-laki. Apa? Pakai sarung. Warga tidak mengetahui identitas pelaku pencurian dan tidak melaporkan kasus itu ke polisi. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, News melaporkan. Pemirsa, seorang pria parubaya di Ciamis, Jawa Barat melecehkan anak tirinya selama 4 tahun hingga hamil. Sementara itu, sesosok bayi masih lengkap dengan tali ari-ari ditemukan warga di sebuah tempat sampah di Pati, Jawa Tengah. Seorang pria parubaya di Ciamis, Jawa Barat diringkus petugas Satreskrim Polres Ciamis di rumahnya. Ia terpaksa berurusan dengan polisi lantaran telah melecehkan anak tirinya yang masih di bawah umur selama 4 tahun. Aksi bejat pelaku terbongkar setelah korban mengeluhkan sakit di tubuhnya. Saat diperiksa ke dokter, ternyata korban tengah hamil muda. Sang ibu yang mengetahui kejadian kaget hingga korban menceritakan aksi bejat pelaku yang telah berlangsung saat korban masih duduk di bangku SMP. Dari berdasarkan pendalaman sementara bahwa dilakukan kurang lebih dari tahun 2021, kurang lebih sampai sekarang 4 tahun. Dari keterangan sementara dari korban itu dari semenjak SMP kelas. Pelaku mendekam di sel tahanan Polres Ciamis dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Ciamis, Jawa Barat, Asep Muslim, iNews melaporkan. Warga Kecamatan Pati Kota di Kabupaten Pati, Jawa Tengah dihebohkan penemuan sesosok bayi perempuan di sebuah tempat sampah. Bayi tersebut diletakkan begitu saja dalam tas hanya diselimuti sarung. Sementara tali ari-ari masih melilit tubuhnya. Sebelumnya bayi ini ditemukan warga yang hendak membuang sampah dan mendengar suara tangisan. Warga segera mengevakuasi dan membawa bayi tersebut ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Masih di dalam tas pembuangan, hanya nangis. Saat ini bayinya dibawa kemana gitu? Ke Rumah Sakit Mitra Bangsa. Saat ditemukan masih dalam kondisi hidup ya? Alhamdulillah masih hidup. Polisi kini memburu orang tua yang tega membuang bayi tersebut. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan.
Pemirsa, dijanjikan pekerjaan dengan upah tinggi, sejumlah warga negara Indonesia justru terjebak di sebuah apartemen di Kamboja. Diduga mereka menjadi korban tindak pidana perdagangan orang jaringan internasional. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon dengan sangat untuk bantuannya. Kami pengen pulang, Pak. Mohon bantuannya, Pak. Kami ingin pulang, Pak. Mohon bantuannya, Pak. Cuplikan video viral menampilkan sejumlah warga negara Indonesia berada di tempat persembunyiannya di Kamboja, memohon agar pemerintah dapat memulangkannya kembali ke tanah air. Diduga mereka menjadi korban tindak pidana perdagangan orang jaringan internasional. 2 diantaranya merupakan pasangan suami istri asal Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Alih-alih mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan, 10 warga negara Indonesia ini justru diperkerjakan tak jelas di sebuah apartemen. Sedangkan agen yang membawa pergi ke negeri tetangga menghilang dan tidak bisa dihubungi kembali. Kekerasan fisik dan kekerasan verbal dialami mereka selama 6 bulan. Sampai akhirnya 8 warga negara Indonesia memberanikan diri kabur. Sedangkan 2 warga negara Indonesia lainnya masih berada di tempat yang sebelumnya. Dia bilang waktu itu dijanjikan pekerjaan enak dengan gaji besar, katanya gitu. Tapi ternyata seperti itu diperlakukannya gitu. Jajaran Polres Kuningan langsung berkoordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri untuk memulangkan para korban ke tanah air.